Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di video ini kita akan membahas tentang sintesis asam amino. Sebelum masuk ke dalam materinya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Gina Amalia Herman dengan NIM 122350112. Perkenalkan, nama saya Daniel Joseph Situmorang, NIM saya 123501115 dari kelompok 6 kelas RC. Perkenalkan, nama saya Azalea Sukesi dengan NIM 122350126. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Mutakin dengan NIM 122350140. Perkenalkan, nama saya Maria Natalia dengan NIM 122350158. Di video ini kita akan membahas seputar definisi, klasifikasi asam amino, dan ribosom. Apa itu protein? Protein dibangun dari rantai polipeptida, yaitu struktur rantai panjang tersusun dari untaian asam-asam amino. Jumlah asam amino yang dapat membangun sebuah protein paling sedikit berjumlah 20 jenis asam amino. Di dalam tubuh, protein sangat diperlukan sebagai zat pembangun dan menggantikan sel-sel tubuh yang rusak. Klasifikasi asam amino. Asam amino terbagi menjadi dua, yaitu asam amino non-esensial dan asam amino esensial. Asam amino non-esensial sendiri seperti alanin, asparagin, asam aspartat, sistein, asam glutamat, glutamin, glisin, serin, prolin, dan juga tirosin. Untuk asam amino esensial sendiri seperti arginin, histidin, leusin, isoleusin, lisin, metionin, fenilalanin, treonin, valin, dan juga triptofan. Pengertian ribosom. Ribosom adalah asam amino yang dibangun di dalam struktur yang terletak bebas atau menempel pada retikulum endoplasma. Di dalam sebuah ribosom terdapat salah satu dari 3 struktur RNA, yaitu RNAR ribosom yang berfungsi sebagai penterjemah atau translasi kodon-kodon triplet menjadi asam amino. Kodon-kodon tersebut dibawa dari inti sel oleh RNA messenger hasil transkripsi dari DNA. Ribosom adalah mesin translasi yang memfasilitasi pengaturan asam amino berdasarkan urutan kodon mRNA. Ribosom juga berperan dalam membentuk ikatan peptida antara asam amino yang dibawa oleh tRNA. Alur sintesis asam amino dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada pemisahan rantai DNA. Lalu yang kedua, ada proses transkripsi DNA sense oleh mRNA. Yang ketiga, mRNA keluar dan ditranslasikan oleh tRNA. Dan yang keempat, asam amino dibentuk sesuai kode dari tRNA. Nantinya, rantai tersebut akan disatukan lagi oleh DNA polimerase melalui pengikatan gugus fosfat. Proses transkripsi terjadi di dalam nukleus. Proses ini dilakukan oleh satu rantai DNA yang dikenal dengan nama DNA sense atau template. Enzim amino asid tRNA pada proses ini bertanggung jawab untuk mengaitkan asam amino dengan tRNA yang sesuai. Dan setiap tRNA memiliki pasangan khusus dengan enzim ini. Tujuan dari transkripsi ini sendiri yaitu untuk membentuk mRNA dari rantai RNA yang tersedia. Setelah proses transkrip selesai dan rangkaian kode mRNA terbentuk, pada rangkaian mRNA terdapat beberapa bagian dari gap ruang kosong yang harus dihilangkan. Bagian tersebut dikenal dengan nama introns dan proses ini disebut proses menghilangkan introns. Proses selanjutnya yaitu keluar dari nukleus. Setelah mRNA selesai tercetak, mRNA akan keluar meninggalkan nukleus ke sitoplasma, yang kemudian akan ditangkap oleh ribosom untuk dikode kembali. Selanjutnya adalah proses translasi. Di dalam ribosom, kodon-kodon mRNA akan dikode kembali oleh tRNA untuk disintesa menjadi asam amino. Kode triplet pada tRNA yang dihasilkan dinamakan antikodon. Proses ini dikenal dengan istilah translasi. Setiap tRNA memiliki suatu triplet kodon pada satu ujungnya yang komplementer dengan kodon mRNA, dan pada ujung yang lainnya tRNA membawa asam amino yang sesuai. Lalu, proses berikutnya adalah sintesa asam amino. Dari kode-kode yang dihasilkan, maka disintesislah asam amino oleh ribosom sesuai kode yang dibawa. Berikut daftar asam amino beserta kode tripletnya dapat dilihat dari daftar berikut.
Oke, untuk urutan proses sintesa protein tersebut akan berakhir ketika mengkode salah satu dari 3 rangkaian kode berikut, dan akan kembali memulai prosesnya ketika menemui kode A, U, dan G yang akan membentuk asam amino dengan nama metionin. Kode genetik yang ada pada mRNA diterjemahkan oleh ribosom dan tRNA untuk memasangkan asam amino secara berurutan, sehingga membentuk rantai polipeptida yang akan menjadi protein. Kode tRNA memastikan bahwa setiap asam amino yang dibawa oleh tRNA yang sesuai dimasukkan ke dalam tempatnya yang benar dalam rantai protein sesuai dengan urutan kode mRNA. Oke, mungkin sampai sini aja. Terima kasih atas perhatiannya dan udah nonton sampai akhir. Semoga ini bermanfaat bagi kalian ya. Terima kasih.